Kitab apa yang pertama kali antum beli? Sofahat min Sabril Ulama. Sofahat li Sabril? Min Sabril Ulama. Sofahat min Sabril Ulama. Ya, itu kita masyhur kan? Kenapa tiba-tiba membeli kitab itu alasannya? Itu kan mau belajar kisah inspiratif. Iya, kisah inspiratif. Jadi dulu atau masa-masa ada Ibnu Taimiyah itu, terlepas dari penyimpangan-penyimpangannya ya, dikisahkan ada sebuah kisahnya. Beliau itu katanya kalau mandi minta dibacain sama khodimnya untuk baca kitab dari luar. Oh, jadi tidak ada waktu yang terbuang. Iya, begini kan, dalam keyakinan kita kan, kita baca Al-Fatihah ulama itu sampai loh sebetulnya. Seolah-olah ada koneksi batin kan. Di ketika kita mendoakan yang bersangkutan, masa iya beliau tidak membalas doa, membalas dalam arti merespon. Oh, mungkin memohon juga kepada Allah di alamnya supaya kita diberikan futuh. Ah, itu saya meyakini itu. Ya, dulu kadang-kadang saya pas baca tulisan Muhammad Nuruddin ini siapa sih tulisan pedes banget. Kita namanya mahasiswa kadang ada kegalauan ya. Perantau bertahun-tahun nggak bisa ngasih duit ke orang tua gitu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Baiklah, selamat berjumpa kembali wahai para sahabat kaku banget Kaifa Channel. Lanjut ya. Para penonton Kaifa Channel dimanapun Anda berada, kami doakan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Pada kesempatan kali ini kami berkunjung ke tempatnya Ustadz kita semua, Ustadz Muhammad Nuruddin, ditemani oleh Ustadzuna Al-Mahbub. Ayo, Bapak Mudir Al-Kabir Yusuf Arbi. Ya, beliau nggak mau disebutin status itu. Baik. Status istri satu. Baiklah, di ruangan yang betul-betul istimewa ini, kami betul-betul betah. Kami datang dari pagi, sudah sore, masih belum mau pulang. Karena betul-betul betah di ruangan antum, Ustaz. Alhamdulillah. Penuh dengan ilmu, gitu ya. Mudah-mudahan kami bisa mendapat manfaat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai, betul ya? Ngobrol santai tapi nggak ada kopinya ini gimana? Oh, kopi dulu. Kopi, ambil kopi. Oke, ambil kopi dulu bentar. Burukan. Cak, kopi Cak. Ambil kopi dulu. Tah. Kok yang diminta Ica yang datang? Nanti lagi libur hari. Saya minta datang Yanti, yang datang Yanto. Ngopi lah. Aduh, lagi libur, Mas. berat Ngopi lah, sok. Masya Allah. Sok kumaha tuh. Baiklah, kita lanjut saja mungkin ke podcast kita. Mungkin dilanjut ya. Ya, saya kebetulan lagi kurang fit ini, batuk-batuk ya. Tapi saya baru pertama kali kesini, maksudnya ke kamar pribadi beliau ini. Ya, bisa dibilang ini kamar pribadi karena disinilah Ustadz Nuruddin banyak mengkontemplasikan tulisan-tulisannya dalam bentuk pikiran, kemudian menjadi buku yang luar biasa. Dan saya sudah melihat beberapa judul buku-bukunya, dan saya tertarik ada Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, ini luar biasa. Kalau ini nggak ada, Nawaqidul Islam nggak ada di sini. Ada tuh di atas tuh. Tuh, Majmu' Rasail. Perlu saya ambilin nggak? Iya, saya ambilin nih. Ambilin ya. Nah, ini nih. Ini Risalah Muhammad Ibn Abdul Wahhab, kumpulan risalah wal usul asittah, al-qawaid al-arba, tafsir Nawaqidul Islam. Oh. Ini beli di sana? Waktu di Mesir atau sudah di sini? Waktu di Indo, di online. Oh, di online. Ada kok. Pakai terbitan Maktabah Asy-Syafi'iyah Mesir. Namanya Syafi'iyah ya. Ini tapi secara penulisan kurang bagus ini, Maktabah Asy-Syafi'iyah Mesir. Ya, terlalu janggal. Dan kayaknya ini cetakannya Risalah Muhammad Abdul Wahhab yang enggak terlalu ini sih. Pecah ini. Iya. Jangan-jangan download PDF ininya. Wallahu alam. Tapi itu ori, Pak. Iya. Ada yang ini yang apa yang lebih ini lagi yang syarahnya Saleh Fauzan itu. Ya, jadi semua risalah Muhammad Abdul Wahhab itu disyarah jadi segini nih. Tapi itu kan itu dengan komentar-komentar. Saya jadi ingat kisah seorang kiai besar ya,
yang juga mengoleksi kitab-kitab karya-karya ulama-ulama Wahabi, Iya. yang kemudian keluarga atau putra-putra yang kemudian menjadi Wahabi karena peninggalan. Enggak, insya Allah. Kadang saya tulis, ini saya buku Enggak, orang karena ateis kiai ada. saya pernah bilang kalau kamu punya buku-buku Wahabi, kamu baca silakan, habis itu kamu buang. Atau kamu kasihin ke orang, jangan taruh di rumah kamu. Gitu. Kenapa? Karena tidak pernah tahu nanti cucu-cucu kamu akan membacanya atau tidak. Dan ini menjadi penting karena nggak semua orang atau Ya. keluarga kita atau Benar, anak Pak. kita atau cucu kita punya pemahaman. Kadang yang saya sama gini dengan nih, kadang saya gini. Ada buku ateis, itu bukunya Richard Dawkins. Saya tulis nasihat nih. Ini nih ya. Ada versi Inggrisnya, ada versi Indonesianya, terjemahan yang bahasa Indonesianya. Saya tulis begini nih. Oh, di depan ya. Buku ini haram dibaca oleh siapapun yang merasa miskin nalar dan lemah iman. Karena penulis buku ini adalah orang yang miskin nalar dan berupaya untuk melemahkan iman. Tapi Ya Syekh, ya Syekh. tulisannya ada beneran. Takut sofa wahidah kelas kita. Apanya? Kita robek satu halaman sudah Oh, selesai. tapi kan ada konten-konten saya. Konten-konten saya mengkritik. Ya, sebenarnya Oh ini sudah ada catatannya. udah ada catatannya Cara dari tulisan sortir. sambil- Jadi di balik ini ada buku orang Kristen nih, bukunya Baba Shenoda, bukunya Oh, Baba Shenoda. Apologet Kristen nih belakang ini nih. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab di sini nih. Banyak banget di Jadi belakang. selain tuduhan antum Syiah. ternyata antum juga tuh masa iya kita jadi Kristen gara-gara baca buku kayak begini ya. betul. Ya, kita kan harus ini ya, artinya sebagai pelajar kita ingin mengkonter pemikiran itu kan kita harus baca. Konter pemikiran harus membaca. Jangan kata orang, saya mengkritik Ibnu Taimiyah ya itu buktinya ada. Ibnu Taimiyah saya kan juga kadang-kadang dituduh begitu Pak. Misalnya ini katanya karena belajar di Al-Azhar, ulama Al-Azhar mengkritik Ibnu Taimiyah, kata-katanya kata siapa lah itu apa? Ibnu Taimiyah oleh Abdul Wahab juga saya baca karyanya. Kitab Tauhid ya kan, ini kita baca. Gimana kalau kitab ini kita buat hadiah saja nanti? Nggak, tapi ini ditulis juga nggak pakai bahasa Arab gitu, la takra. Enggak. Tapi yang ini betul ada tulisannya. Bisa bahasa Indonesia tuh. Kadang-kadang saya gitu, kadang-kadang suka dikasih komentar-komentar gitu. Oh ini bagus nih yang Yaumiyat Sirah Nabawiyah ini. Nah ini Saya belum punya. ini yang nggak ada. Ini kalau terjemahan bisa booming Pak. Kalau terjemahan bisa booming. Jangan dibocorin di sini dong. Saya Nanti kasih tahu tolong dulu. diedit ya. Tolong diedit ya. Nah, nih. Ini kelebihannya apa? Jadi dia merekam. Iya, Kan saya kita pernah Sirah dengerin. Nabi. Rekam Ini 24 jam kan? episode per episode iya. Ini sangat cocok sekali untuk ustadz-ustadz yang mengajar materi sirah Kayak diary atau gitu loh. penceramah-penceramah yang mengajar materi sirah Iya. sehingga bisa sesuai dengan tahapan urutannya. Kayak diary jatuhnya itu. Iya, jadi Tapi memang Beli berapa ini harganya? 4 jilid. dulu saya nggak udah lupa. Dulu zaman belum inflasi itu sekitar Abdullah Abu 600. Dzikri ini muridnya Salih Jum'ah. guru besar Enggak, muridnya Salih Jum'ah. Masih muda. Mungkin 40 tahunan gitu. 40 tahunan. Itu luar biasa loh. Apa effortnya itu luar biasa itu. Gak mudah itu. Apa namanya? Menjadikan sirah, kitab-kitab sirah, riwayat-riwayat sirah yang terserak itu tuh dijadikan episode per episode. Sehingga orang itu jadi ngerasa tiap hari itu membaca kehidupan Nabi gitu loh. Iya. Menarik ini. Al-Musyafafah. Sebenarnya buku-buku ya. Kitab apa yang pertama kali antum beli? Sofahat Ketika min di Mesir. Sabril Ulama. Sofahat li Sabril. Min Sabril Ulama. Sofahat min Sabril. Ya itu kita masyhur kan. Enggak, Al-Fatah Abu kenapa Ghuddah. tiba-tiba membeli kitab itu Dulu, alasannya? Pak? ceritanya. Itu kan mau belajar kisah inspiratif atau Iya, kisah inspiratif. Jadi dulu Atau gini, masa-masa mengenaskan waktu saya pertama kali ke Mesir itu, ada seminar kan, ada senior. Saya nggak begitu kenal, namanya anak baru kan, kita diajak seminar sama kakak kelas. Itu dia 10 tahun ngerjain S2 di Al-Azhar. Terus dia cerita tentang buku ini. Saya sangat menyarankan adik-adik katanya, baca itu kitab namanya Sofahat min Sabril Ulama supaya kita tergugah semangatnya untuk belajar. Langsung saya beli ke Darussalam kan, saya beli itu. Dan emang benar sih, ada ulama-ulama yang katanya untuk menahan lapar tuh pergi ke toko roti cuma nyium bau rotinya doang. Habis itu belajar lagi. Ada Ibnu Taimiyah itu terlepas dari penyimpangan-penyimpangannya ya, dikisahkan ada sebuah kisahnya. Beliau itu katanya kalau mandi minta dibacain sama khodimnya untuk baca kitab dari luar. Oh, jadi tidak ada waktu yang terbuang ya? Iya, Imam Fakhruddin Ar-Razi itu atau siapa saya lupa namanya, ada ulama yang saking nggak mau lewat waktu tanpa ilmu. Kalau makan, dia makannya itu nggak dikunyah, langsung ditelan. Makanya dia lebih suka makan kue katanya, nggak makan nasi, tak langsung udah selesai langsung belajar lagi. Ada ulama yang sampai saya cerita-ceritanya itu dia dengan kawan-kawannya beli ikan.
Ada tuh sobat ulama datang ke kamar gitu kan, ditaruh ikannya. Ternyata gurunya bilang pengajian mau dimulai katanya. Akhirnya tiga-tiganya tuh langsung berbondong-bondong ke pengajian. Itu ikan sampai 3 hari kagak keburu dimasak. Terus pas mereka itu makan ikan itu dalam keadaan udah hampir membusuk, dimakan mentah. Itu cerita kayak ada unsur dramatisasi ya. Tapi sebetulnya kalau kita paham psikologi gitu ya, orang-orang yang punya kegilaan terhadap ilmu, sebenarnya bukan hal yang aneh loh. Karena faktanya anak-anak muda zaman sekarang nih main game online itu hampir kayak gitu kan. Kadang-kadang nggak sadar loh, ya kan? Kecanduan. Candu. Ilmu itu bisa jadi candu kalau diawali dengan pembiasaan. Nah, kalau antum sendiri, apakah sudah merasakan kecanduan itu? Enggak, terus sehingga terang. ketika membaca buku, lupa sama istri? Enggak. Kalau terus terang, kalau saya belum sampai level itu. Cuma saya menikmati. Nah, cara yang saya tempuh supaya menikmati itu gini. Jadi kalau kita baca kitab gitu ya, itu otomatis kan ada pikiran yang tidak, nggak semua ide itu dituangkan oleh penulis kan. Iya. Kadang-kadang ada tuh kitab-kitab yang saya berikan komentar, seolah-olah saya memposisikan penulis ini hadir di hadapan saya. Saya itu komentar, kadang bahasa Arab, kadang bahasa Indonesia gitu ya, bahasa Arab. Terus kemudian ketika misalnya saya tidak setuju, ada tuh buku yang ini nih. Nah, ini yang Manhajul Asy'ariyah nih. Ini buku tentang akidah Asy'ari ya. Tapi saya komentari, tuh banyak tuh. Nah, kayak gini-gini nih. Kadang-kadang tuh saya komentari gitu. Ada yang komentar-komentarnya itu yang banyak tuh buku apa ya, saya lupa tuh. Kadang-kadang saya beri catatan misalnya di samping-sampingnya. Ini saya 3 hari nih baca gini. Berapa lama? 703 hari. Cara cepat atau cara lambat bacanya? Ya kan gini ya Pak, kalau kita baca buku ini ada pengetahuan ya udah kita ketahui kan, ya nggak usah dibaca lagi, baca cepat aja. Cara cepat. Ya kan, itu diantara teknik ya. Makanya gini, kalau orang udah rajin baca buku, harusnya sih dia lebih cepat baca buku itu. Kalau saya lebih cepat lagi cara bacanya. Cepat tadi sih. Saya baca lihat judulnya, oh ini menarik, ini pasti laku dijual, itu cara saya baca. Nggak perlu lihat yang lain. Kadang-kadang tuh. Orientasinya dijual dong. Iya. Iya. Kalau ini bukan ini yang banyak catatan itu. Jadi, tapi saya mau tanya nih, saya pernah banyak mendengar kisah, misalnya Syekh Ramadan Al-Buti lah, ketika menulis Syarah Hikam itu kan sempat mengalami kesulitan ketika menjelaskan beberapa bait ke 165 atau saya lupa berapa. Kemudian beliau merasa kesulitan untuk memahami dan menjelaskannya dengan baik kepada para murid-murid. Nah, antum pernah nggak ketika nulis atau ketika membaca buku itu berhenti pada persoalan ini maksudnya apa ya? Dan Pak, caranya bagaimana? Ini Pak, ini pelajaran ya buat mahasiswa-mahasiswa. Saya dulu, ini kalau saya ini diktat orang Al-Azhar ya. Ini gak gampang loh kitab ini tuh, karena ini kalam falsafi. Bukan seperti kitab-kitabnya Imam Sanusi atau Jarh Tauhid. Jadi ini tuh kayak meringkas kitab Mawaqif, itu yang ada di situ tuh, yang 8 jilid sama Maqasid. Dan ini orang Al-Azhar Tulen, Muhammad Abu Daqiqah ini. Saya dulu ngajar ini, diminta untuk ngajar. Beliau ngajar di S1 ya? Enggak, beliau udah almarhum, Pak. Oh. Nih, saya banyak tuh lihat tanda tanya begini nih. Banyak yang nggak paham saya di buku ini tuh. Saya banyak tanda-tandain, nggak paham. Ada ya saya bulet-buletin kayak gini nih. Ini waktu buletinnya waktu masih mahasiswa? Iya, waktu mahasiswa, dan saya nggak ngerti gitu loh. Tahu nggak, di antara keberkahan yang saya peroleh, sehingga kemudian paham dan bikin buku seputar ketuhanan tuh banyak diinspirasi dari ini sejujurnya. Oh, oke. Sekarang kan alhamdulillah kan udah cetakan keberapa tuh. Dulu saya itu dapat nasihat dari guru saya tuh, Sayyusri itu. Beliau itu dulu katanya kalau baca kitab Futuhat Makkiyah ini 8 jilid. Itu kan buku level tinggi ya. Ya Ibnu Arabi. Nanti antum dituduh lagi. Ibnu Arabi tokoh kontroversial sebetulnya. Tapi di kalangan para sufi, kalau saya secara pribadi lebih memilih sikap mentakwil. Takwil kalam-kalamnya yang muskil. Nah, beliau itu selama bertahun-tahun katanya mempelajari ilmu tasawuf gitu ya, waktu baca buku Futuhat tuh nggak paham, ditutup lah udah. Nah, kemudian sekitar 10 tahun kemudian baru dibuka lagi. Apa coba? Jadi, tapi beliau itu setiap kali buka, kemudian menutup, selalu baca Al-Fatihah. Seperti yang bersangkutan. Dan husnuzon gitu loh. Itu kunci untuk memahami kalam para arifin tuh harusnya kita mengedepankan husnuzon. Karena kalau ada pikiran-pikiran mereka yang tidak bisa kita pahami, boleh jadi mereka itu
maksudnya beda dengan apa yang kita pahami. Karena begini, masalah kalau bukan masalah, kaum sufi itu kadang-kadang ingin mentakbir atau mengekspresikan pengalaman spiritual yang nggak bisa ditampung oleh bahasa, tapi terpaksa dikembangkan dengan bahasa gitu loh. Sehingga makna-maknanya kadang kabur gitu loh. Mana-mana simbolik yang kadang maknanya itu beda dengan apa yang kita pahami. Makanya lebih baik mengedepankan husnuzon. Saya baca Al-Fatihah katanya, subhanallah 10 tahun kemudian ternyata apa yang saya ceramahkan di pengajian-pengajian saya itu ya disampaikan oleh Ibnu Arabi juga gitu loh. Saya dulu ini pengalaman gitu, saya baca Fatihah buat beliau itu. Terus kemudian saya ajarin ke orang-orang apa yang saya paham dulu gitu loh. Dan ternyata salah satu cara terbaik untuk belajar itu memang mengajar sih. Iya. Jadi ilmu itu semakin dikasih semakin bertambah dia itu. Betul. Sekarang kalau disuruh ngajar ini ya alhamdulillah gitu loh. Terjawab tuh ya tanda-tanya dulu itu. Karena kita mengajar kan harus mempersiapkan materi. Iya. Satu bahasan kita Nyari baca bukunya kan? bisa 3-4 harus kitab. nyari gitu loh. Saya dulu tuh ngajar mahasiswa yang saya paham dulu. Nah, uniknya tuh begitu. Setelah ngajar, saya inspirasi dapat tulisan gitu loh. Saya bikin tulisan. Jadi dulu buku seputar ketuhanan tuh asbabun nuzulnya kayak begitu. Jadi saya misalnya ada kritikan di medsos orang ateis nih. Saya habis ngajar Qaulul Sadid ini dulu di Sahati Janiyah. Kata saya sebenarnya bisa terjawab dengan yang beginian dengan kitab kuning. Tulis akhir. Jadi buku 400 halaman kan. Sebentar. Jadi orang pesantren nih saya percaya betul dengan keberkahan itu. Salah satu wasilah keberkahan itu apa? Mendoakan mu'alif, mengajarkan kitabnya. Kadang-kadang ilmu itu nggak selamanya datang dengan melalui kertas gitu loh. Kadang-kadang Allah berikan dengan cara yang tidak kita duga-duga. Iya. Kadang-kadang ketemunya itu pas kapan coba? Pas lagi makan kah misalnya? Atau lagi selonjoran begini misalnya. Perasaan itu tadi deh maksudnya itu yang dipahami. Iya. Ya itu proses Kadang belajar ketika itu baca begitu. kitab lain, menemukan keterangan kitab lain, Bener, kemudian Pak. mendapatkan Saya ngalami itu. Jadi kadang-kadang penjelasannya itu kita temukan secara spontan dari pengajian misalnya di YouTube misalnya, atau secara tiba-tiba begitu. Iya, iya. Itu Khawatir. mungkin pelajar itu perlu ya membiasa, apalagi orang pesantren. Dan begini kan, dalam keyakinan kita kan kita baca Al-Fatihah ulama itu sampai loh sebetulnya. Seolah-olah ada koneksi batin kan. Jadi ketika kita mendoakan yang bersangkutan, masa beliau tidak membalas dalam arti merespon. Mungkin memohon juga kepada Allah di alamnya supaya kita diberikan futuh. Itu saya meyakini itu. Ya terserah Anda percaya atau tidak. Tapi kita meyakini itu dan saya merasa manfaatnya gitu loh. Iya, iya. Bahkan saya sebelum nulis itu kadang-kadang baca Fatihah. Al-Fatihah lisada ulama inami ahli sunnah wal jamaah ila hadratis syekh. Itu merupakan sebuah rutinitas ya? Iya, lebih sering kayak gitu. Saya nulis bahkan dulu mungkin yang nggak banyak orang tahu ya. Saya kan nulis buku yang mengkritik Profesor Said Akil. Saya orang NU nih. Iya, iya. Orang NU dan bukan NU garis lurus. NU garis bengkok. Ya maksudnya kita itu tidak ada masalah. Cuman ada beberapa hal yang tidak saya setujui, itu kan kritiknya bukan berdasarkan sudut pandang pribadi saya, berdasarkan perspektif ulama Al-Azhar yang hazanah keilmuannya saya pelajari. Itu beda. Sebatas itu saja. Tidak mengurangi kehormatan dan kedudukan beliau sebagai orang yang penting di Indonesia. Dan saya sempat mengkritik buku itu juga kan. Din Hadatul Ulama. Kemudian begini, saya sebelum itu kadang baca Fatihah buat Said Akil. Iya. Jadi biasa saja gitu, kita itu mengkritik dengan tetap menghormati dan memandang beliau sebagai sosok yang harus kita hormati. Ibnu Taimiyah pun rahimahullah. Dan saya kadang baca Al-Fatihah untuk Ibnu Taimiyah. Ibnu Utsaimin tuh di sampingnya ada buku Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi mungkin perlu tuh membiasakan kita nih di tengah hiruk-pikuk medsos ini menyambung gitu ya. Silaturahim. Jadi jangan sampai sikap kritis kita itu menghilangkan rasa hormat. Apalagi kalau itu sudah terbukti ulama. Beda cerita kalau misalnya orang-orang yang memang nakal sejak awal, pengen mengorek-ngorek mengobrak-ngabrik hal yang sudah mapan dalam agama. Itu gak pernah saya lakukan kalau baca Al-Fatihah sama yang begituan. Itu pembahasan yang lain lah. Ya tapi masa baca Fatihah buat Richard Dawkins kan gak mungkin kan, orang ateis yang ngapain ini. Saya lagi bikin buku juga yang berdasarkan ateisme. Jadi ya mungkin bisa ditiru kalau bagi yang mau gitu. Ya jadi
simbol keberkahan buku itu adalah kita menjalin silaturahim dengan penulis buku. Iya. Termasuk guru-guru kita di Mesir pun ketika mendapatkan satu masalah atau satu problem yang tidak bisa dipecahkan, beliau-beliau itu berziarah ke makam mu'alifnya. Iya, Imam Suyuti, ya kan, Imam Syafi'i, bahkan kadang baca buku di depan makamnya. Iya. Bahkan saya pun mengalami menghatamkan beberapa kitab di makam. Termasuk kemarin itu ada seorang guru besar, putra dari ulama besar Syekh Muhyiddin Syekh Muhammad Awwamah. Oh iya, iya. Seorang muhakkik luar biasa, alimul kabir, al-muhaddis. Putranya datang, Syekh Muhyiddin itu. Beliau itu sampai di usia senjanya itu berkeinginan untuk menghatamkan hadis di para makam-makam para imam hadis seperti Imam Bukhari dan lain sebagainya. Ya karena ulama itu kan ada hadir dengan rohnya gitu loh. Betul. Bahkan Syekh Buti pun ketika mengalami kesulitan dalam menjelaskan bait-bait hikam itu, Syekh Buti itu loh bisa sampai kesulitan menjelaskan hikam itu kan luar biasa. Beliau kan. Ya, itu sampai ziarah ke makamnya Imam Ibn Athaillah. Dan kami pun dulu ketika menerbitkan Syarah Hikam, sang penerjemah itu pun kami minta untuk hataman di makam beliau. Termasuk kita juga hataman di makam Imam Ibn Athaillah. Bukan nyembah kuburan ya? Tidak, tidak. Karena kita percaya bahwa sejatinya beliau-beliau itu hidup. Iya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Cuman masalahnya kita nggak dengar aja. Kalau kita dengar kita kabur. Soalnya aja orang-orang yang suka mempersoalkan itu, mereka mengimajinasikan kita itu berdoa kepada selain Allah gitu loh. Padahal kalau Anda cek itu, semua orang ziarah kubur itu, semuanya doa itu sama Gusti Allah kan. Mereka itu hanya sebatas kita posisikan sebagai orang-orang yang mulia, punya kedudukan khusus di sisi Allah. Kita bertawasul dengan mereka, dan tawasul itu dalilnya berlimpah, banyak sekali. Dan kita nggak ada sama sekali tendensi kemusyrikan. Ya apa? Umat Nabi Muhammad itu tidak pernah justru dijaga dari kemusyrikan, menyekutukan nabinya gitu selain Tuhan. Nggak pernah kan? Kita menjumpai gitu sekte-sekte dalam sejarah Islam itu. Kita punya misalnya buku Al-Farqu Bainal Firaq, Al-Milal wan Nihal, sekte-sekte menyimpang. Pernah ada sekte Syiah yang ekstrim yang menuhankan Sayyidina Ali kan, yang menuhankan atau misalnya kelompok Bahaiyah menuhankan Bahauddin, nama tokohnya itu kan tokoh sentralnya. Atau dulu di Mesir ada dinasti Fatimiyah, ada raja yang dipertuhan sama rakyatnya. Tapi nggak pernah terjadi sejarah itu, dan umat Islam mempertuhan Nabi Muhammad itu nggak ada loh. Cuma ada ungkapan-ungkapan yang sering disalahpahami gitu loh. Orang maksudnya apa? Nah, yang mengkritik ini kadang memahami secara berbeda. Ya, bahkan yang lebih parahnya lagi kan, ulama-ulama mereka nih, ulama Wahabi kan mengatakan bahwa simbol kemusyrikan terbesar adalah kubri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Jadi itu satu. Tapi kita nggak bahas itulah. Itu kita tema yang lain. Iya. Kita mau bahas tema yang lebih asik saja, ngobrol-ngobrol. Tadi soal kitab. Tadi kan ada Safahat min Sabril Ulama ya. Iya. Tapi dari pelajaran itu ada nggak yang soal al-ulama al-uzzab misalnya yang antum pelajari? Itu dibaca belakangan. Oh, dibaca belakangan setelah menikah. Dan saya tidak terinspirasi pengen jadi begitu. Jadi setelah menikah bacanya as-sabru 'ala zaujah. Ada juga ada tuh. Oh, ada ya? Di sana ada. Jadi as-sabru 'ala zaujah itu artinya sabar terhadap istri. Iya. Dan itu bisa menyebabkan orang menjadi wali. Jadi wali. Tapi judulnya tuh ala zaujat gitu ya. Jamak. Enggak begitu juga maksudnya. Ayo baik. Zaujah itu maksudnya istri walaupun satu tuh dominannya luar biasa. Iya, gitulah. Oh gitu. Tapi ada buku yang betul-betul antum dapatkan dengan bekerja keras, dengan usaha keras, dan dengan nilai yang tidak murah gitu. Ini ya. Nah, Abkarul Afkar, ini 5 jilid ya, per jilid. Abkarul Afkar fi Usuluddin karangan Saifuddin Al-Amidi. Ini PDF, sebenarnya PDF-nya mah ada. Cuma kan nggak puas kita dengan PDF. Dulu saya nanya ke penerbitnya udah nggak ada. Udah stoknya udah nggak dijual lagi. Itu ada di kawasan Tahrir gitu, saya naik bis, jam 12 siang itu, musim panas lagi. Itu mau nanya kemana kesana kemari udah nggak ada. Saya tanya masih ada nih satu lagi. Udah saya pagi-pagi nge-WA gitu kan, telepon, tolong ya sisain buat saya. Saya kejar tuh langsung ke Tahrir naik bis. Tengah terik musim panas, dapat kalau harga sih nggak seberapa dulu, 500 pada 600 pon gitu. Iya, ini cetakannya kayak cetakan
fotokopian. Jadi Al-Amidi ini Al-Amidi ini dia ulama besar dalam mazhab Ahlussunnah yang menyederhanakan buku-bukunya Imam Ar-Razi. Ya, kalau yang suka baca bukunya Imam Ar-Razi itu kan beliau suka bertele-tele kan. Dalil-dalilnya itu sabrok-abrok gitu loh. Itu bahas tafsir Al-Fatihah itu Mafathul Ghaib itu 32 jilid itu. Kalau bahas mungkin bukan bertele-tele kali ya. Detail ya, gitu ya. Sangat detail. Iya, maksud bertele-tele dalam arti detail. Jadi dan itu bukti kejeniusan yang bersangkutan gitu loh. Kan begini, orang tuh ketika detail memaparkan argumentasi, dia tuh ingin menutup celah serapat mungkin bagi orang tuh mengkritik gitu loh. Oh, kamu kalau bilang begini, fa in qila qulna, fa in qila qulna. Itu orang jenius yang begitu tuh. Jadi sudah mengantisipasi orang akan ngomong apa, dia udah mengkat duluan gitu. Dan metode ini antum pakai juga dalam buku-buku ya? Kadang-kadang. Tapi untuk zaman sekarang itu agak susah. Karena kalau Imam Ar-Razi itu hadal madhab batilun min wujuh. Ini tertolak dari sekian banyak sisi, 1 2 3 sampai 10 kadang. Oh, itu orang capek. Nah, Imam Al-Amidi ini kelebihannya apa? Bisa menyederhanakan pikiran-pikiran Imam Ar-Razi ini. Nah, kalau Imam Ar-Razi kan madrasah kalam falsafi juga. Nah, Imam Al-Amidi juga kurang lebih ya begitu. Tapi bahasanya lebih simpel gitu loh. Nah, jadi dalam berapa jilid ini? Ini 5 jilid. Dulu beli berapa? Ada tulisannya? Dulu saya beli sekitar pokoknya 500 sebelum inflasi sih ya. Artinya sekitar ya 700.000 lah. Saya itu punya apa? Punya kebiasaan setiap beli kitab itu saya selalu tulis nama, harga, tanggal beli, kemudian harga. Iya. Jadi itu jadi semacam memori sih ya. Historinya. Iya, kadang-kadang saya suka ini. Sehingga kita pernah tahu, oh ternyata kita pernah beli kitab harga sekian. Nggak nyebutin ininya sih. Pas antum datang stoknya udah tipis. Ini cuma tinggal satu-satunya lagi. Karena buku-buku ini jarang yang cari, jadi penerbit juga nggak mau nyetok banyak-banyak. Iya, jarang yang nyari. Kecuali beda dengan Qurratul Uyun, beda dengan itu banyak yang cari. Dan ini baru olahraga otak nih buku beginian nih. Iya. Kitab-kitab Matbah Ahmad Buli ada juga, kitab-kitab mahal. Ada di sebagian tuh, ada yang di belakang, ada di enggak sih. Ini kalau dikumpulkan koleksi antum ini ada berapa kardus ini? Kalau kita kan hitungannya kardus ya. Dulu gini, gambarannya gini. Saya dari 2012 sampai 2020 sampai 2019. Artinya 7 tahun itu dapat sekitar 25 karton. 25 karton. Ya, 7 tahun ya. 7 tahun 25 karton. Iya 7 tahun. Tadi dulu itu saya bertanya itu cara belinya pakai gimana itu? Uangnya dari mana? Nah, dulu kan belum nulis. Iya. Dulu saya sebenarnya walau alam sih ya. Kadang-kadang tuh pernah kerja dulu di Mesir? Enggak. Saya tadi udah sebutin tuh. Enggak, kalau kerja enggak saya. Justru mengandalkan dulu kan ada. Jadi ini mutawif enggak? Enggak. Alhamdulillah sama jadi mahasiswa saya enggak tergoda sama begituan. Oh, enggak pernah dorong-dorong ya? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Karena gini, kadang-kadang kalau kita itu punya pandangan begini, orang kalau sudah kenal uang dan kemudian merasa nyaman dengan penghasilan, kadang-kadang semangat belajarnya akan berkurang. Dan itu fakta. Itu fakta. Saya menjaga itu. Lebih baik kita hidup ya apa adanya gitu kan. Nah, buku itu diperoleh dari mana? Tahun pertama saya dikasih uang 1 juta sebulan. Tahun kedua, ketiga itu saya mengandalkan ada beasiswa dari Bait Zakat gitu. Itu pun kan nominalnya nggak gede-gede banget. Cuma 1 juta sebulan apa 1.200.000 gitu sebulan kalau ditotalkan. Berapa? 1 juta? 1 juta doang. Baitul zakat. Baitul zakat. Baitul zakat lazim bil mumtaz. Lah, mش lazim. Hah? مش lazim. Jayyid. Al aqal jayyid. Baitul zakat? Baitul zakat bil Kuwait. Ayo, zaman saya itu, wajib mumtaz. Oh. Syarat mengajukan beasiswa Baitul zakat itu mumtaz. Iya, makin kesini kan makin turun standarnya. Iya. Nggak harus mumtaz. Waktu zaman saya 500 pon. Zaman dulu 500 pon itu hampir $100. Oh gitu. Yeah. Itu kalau dulu zaman saya sebelum inflasi itu 4.000 pon. 4.000 pon. Itu ya kalau dirupiahkan dikurskan waktu itu sekitar 1.200.000-an gitu sebulan itu. Nggak beda jauh ya. Jadi itu pun apa namanya? 1.200.000 itu hidup di Mesir sebulan. Makan, termasuk bisa beli buku. Iya, pengematannya luar biasa. Makanya, Pak. Jadi makanya sangat wajar buku pertama yang dibeli adalah Sofhat min Sabril Ulama. Iya, melarat belajar dari kesabaran para ulama. Mau nggak mau, itu kan namanya resiko pilihan kan. Yeah. Kalau kita mau istilahnya mewujudkan keinginan kita, saya emang hobi gitu di buku. Kita mau nggak mau memangkas uang jajan, dan saya nggak banyak jajan orangnya.
Gak banyak jajan dan gak banyak nongkrong gitu loh. Gak banyak rekreasi juga. Ya udah Zaman hidup saya dulu nongkrong di mana ya? Sudah ada kafe ya? Sudah banyak kafe-kafe. nggak sebanyak sekarang. Dulu saya nongkrong. Berarti antum itu dulu di mana tipikalnya gitu. introvert ya? Jadi di Kalau dalam kamar. introvert banget sih enggak. Cuman saya lebih hobi keluar itu ke toko buku gitu loh. Dulu kadang-kadang strateginya gini. Saya karena uang terbatas cari buku bekas. Bukunya Abbas Alaqot itu saya hampir punya semuanya. Ya. Di Asbakia. Sebagai Wastatul Balad banyak sekali. Iya, buku bekas. Kalau enggak yang bersubsidi. Maktabah Usroh, Hayya Ahmad Qusri Sakofa. Karena kita pengen punya banyak buku tapi uang Majlis terbatas gitu loh. Majlis A'la. Majlis A'la. Enggak, karya-karya Majlis A'la lengkap di sini. Punya antum. Ada. Mausu'ah Nah, itu lengkap, murah-murah itu. Murah-murah. Terus di Mesir itu kan ada toko-toko bersubsidi. Di Indonesia nggak ada loh. Nggak ada. Padahal jadi Mungkin sedikit nanti kayak- gini, kapan kita ke Mesir, kita bikin semacam video kita kunjungan ke toko buku, Iya. kelebihan dan kekurangan kayaknya menarik ya. Iya menarik sih. Kita Nanti kalau kapan kita nostalgia lah, Mesir, Pak, ya. nostalgia lah. Buku favorit. Saya tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima itu mandiri gitu mau nggak mau kan. Saya nyari asrama supaya Jamiah uang Syariah. bukan di Sufaroh Hidayah di Zahro. Oh. Nah, supaya saya di dalam kepala saya gimana caranya supaya punya Bisa buku spare untuk beli buat buku. buku. Jadi kan nggak bayar uang bulanan tuh, ya kan? Nah, kadang-kadang dapat penghasilan tuh ngajar. Tapi nggak banyak juga gitu loh. Ngajar di Bait Malaysia atau ngajar di Iya, mana? kadang-kadang ngajar orang Malaysia, kadang-kadang ngajar orang Indonesia. Orang Indonesia mah nggak gratis, ikhlas aja ikhlas. Ya, saya paham betul, makanya saya tanya. Kalau ngajar orang Indonesia pasti gratisan. Paling Iya. cuma dapat chipsi sama Fanta sama Iya, Tapi iya, kalau iya, ngajar iya. anak Malaysia Kadang-kadang ada yang- dapat itu saya beli Mas. Ini terus terang aja. Ya. Selama 7 tahun di Kairo saya beli celana cuma sekali doang, 1 biji doang. Masya Allah. Selebihnya saya beli dapat warisan dari kakak kelas. Kakak kelas mau pulang nih, Ya. dipantau kan, dideketin kan. Susah bawa barang. Iya, kadang-kadang itu dapat warisan gitu loh. Atau waktu itu di asrama pernah ada ini katanya ada ini buku bekas di ini. Saya pergi ke Tahrir, katanya ada pembagian baju bekas. Itu kadang saya ada di asrama, kadang ada bazar baju bekas. Saya kemeja, saya nggak boleh bilang kebenaran. Kemeja alisan yang saya pakai waktu mondok itu saya bawa ke Kairo. Sampai ini jebleh kayak gini nih. Ya. Kalau ini nggak jebleh, udah nggak layak, udah saya buang. Sepatu, zaman saya di Mesir, saya masih ingat sepatu termahal yang pernah saya beli di Mesir itu harganya sekitar 200 ribuan kalau dirupiahkan. Itu versi termahal versi saya. Itu ketika ininya udah bengkok begini nih, itu baru dibuang. Kalau belum kayak begitu masih dipakai. Sepatu apa? Adibas. Nggak tahu merek apa gitu ya. Pokoknya yang penting ada sepatu aja. Nah, itu dengan cara begitu kita kan nabung gitu loh. Pokoknya kalau ada duit nih, kita ke kampus, bawa duit misalnya 100 pon. Jajan saya cuma beli Tomiyah doang. Selebihnya ada ke Maktabah Iman kan. Maktabah Iman. Ada sisa 50 pon, beliin buku. Tapi, nah ini nih, percaya atau enggak, Syiraul Kutub Yurithul Ghina itu saya merasakan betul. Oke, membeli buku itu bisa mewariskan kekayaan atau menyebabkan kekayaan. Itu, ayah Anda percaya atau tidak gitu loh. Saya tahun kedua, 3, 4 tuh nggak dapat kiriman. Terus kemudian uang tambahan saya, ya mungkin sempat ngajar pun kan kalau mau ujian doang. Iya, betul. Ya kan kalau mau ujian doang itu perlu penjelasan diktat kuliah gitu kan. Selebihnya ya uang saya dari bait zakat. Bait zakat juga kadang-kadang ya buat hidup juga kita kan. Ya buku-buku itu tuh, nah baru setelah tahun 2019 tuh saya bisa nulis buku kan. Sebelum itu kan Antum juga sempat nerjemah juga kan? Iya nerjemah tapi nggak banyak. Terus gini tahun 2019 saya nulis buku, dapat royalti pertama. Waktu itu saya belum punya laptop. Saya beli laptop pertama kali dari royalti, itu buku mantik tuh waktu di Mesir. Itu cetak waktu itu 500, dapat duit sekitar 4 jutaan. Kalau kata saya, kalau dibeliin buat laptop semuanya kurang. Saya nggak ada duit buat bulanan gitu kan. Nyari laptop second. Beli di mana itu? Di Facebook orang Mesir. Nyari gitu loh ya di Facebook. Kita menghemat betul kan. Jadi emang karakter ya udah kehidupan saya mau nggak mau Tapi dapat kan. bagus barangnya. Alhamdulillah dia layak lah laptop merek Dell waktu itu. Masih ada laptopnya. Ya itu masalahnya namanya laptop second, usianya nggak panjang. Rusak. Abis selesai nikah, pas 2019 saya pulang kan. Dibawa ke sini Ke laptopnya. bawah. 2020 kan saya nikah tuh. Awal-awal nikah tuh masih bisa. Ngasihin beberapa buku itu. Termasuk Buku seputar ketuhanan, buku yang meluruskan tasawuf, terus buku, nah yang menarik itu gini, 2 buku pertama saya, buku mantik makulat itu, ditulis dengan menggunakan laptop milik orang lain.
Jadi ceritanya gini, dulu yang mantik itu Siapa itu punya siapa? ada temen sekamar saya, orang Bandung tuh. Kemarin ketemu sama istrinya. Istrinya, ini saya istrinya ini katanya. Oh iya, saya langsung kasih buku mantik gitu kan. Karena dulu saya pakai komputer dia. Kan kalau di Mesir kebiasaan kalau pagi tahu sendiri kan. Ya. Kayak gitu kan. Ya, 6. Saya bangun sendirian gitu. Kata saya kesempatan. Sampai jam 11, sampai jam 10 gitu kan. Saya gunain tuh laptop tuh. Sebagiannya abis itu saya sempat ngutang sama teman beli notebook. Beli notebook hasil. Jadi zaman antum dulu nggak sempet kayak ke warnet gitu ya? Nggak. Udah nggak zaman itu ya? Ya ada mah, ada warnet, tapi nggak ini. Ya, zaman saya dulu ya Masih warnet ya? jarang orang punya komputer ke warnet. Saya belain ngutang sama teman itu beli notebook harga 3 jutaan. Karena dia habis ini temus. Oh, Banyak iya, fulus. Iya, fulus, tulus. Udah kata saya. Ya udah katanya, bayarnya kapan aja terserah. Oh, alhamdulillah kata saya, gak ada beban dong. Subhanallah Pak, ini pelajaran ya. Orang kalau belajar ini niatnya benar. Saya dulu nggak terpikir bayarnya dari mana, tapi saya pengen banget soalnya bertahun-tahun nggak punya gitu loh. Saya pengen nih punya, hanya ngutang terpaksa. Karena emang kita niatannya benar gitu ya. Mungkin Allah melihat niatan kita benar. 2016 saya masih ingat tuh, minjem duit sama teman saya. Itu hutang terbesar yang pernah saya miliki sepanjang hidup saya. Bagi kita dulu ya, kan saya bayarnya dari mana ini? Tapi untungnya teman dekat kan. Terbayarnya berapa bulan? Enggak begitu Pak. Ada Rizki min haitsu la yahtasib. Itu ceritanya begini. Saya ngajar orang Malaysia. Terus orang laki-laki tapi ya, laki-laki. Iya. Kemudian salah satu di antara mereka itu jadi panitia penerimaan siswa baru di Malaysia, negeri Johor waktu itu. Nawarin ke saya, Ustadz, perlu nggak katanya kita mau ada pelatihan tadi di Mustawa Bahasa. Tadi Mustawa Bahasa ada pelatihan bahasa kan di sana kan sebelum kuliah kan. Kata saya, ya udah insya Allah. Ngajarnya berapa hari? 2 hari aja katanya. Itu pesertanya 100 orang. Per orang dikasih fee, per orang ngasih fee itu sekitar 30 pon. 30 pon. 3.000 lah dapat itu. Cukup nggak kira-kira kata itu? Kalau saya mah nggak jadi masalah, udahlah katanya, udah sejauh begituan. Abis itu ya udah saya ngajar, abis selesai ngajar, itu ngajarnya juga beberapa jam aja sih, cuma 2 pertemuan doang, nggak serius-serius banget juga. Oh ngajar mubtada khobar, fa'il, maf'ul, naibul fa'il kayak gitu kan apa ya susahnya? Kita ngajarin 100 orang gitu, secara terbuka aja. Nah selesai itu ngasih amplop kan, ngasih amplop saya bawa ke kamar tuh, pas saya buka, kok isinya 4.000 sekian. 4.000 pon. Saya langsung telepon panitianya. Ustaz, ini nggak kebanyakan ini, kan katanya 30 ini per orang katanya. Enggak Ustaz, antum ngajarnya bagus katanya. Terima kasih dari kami. Langsung lunas itu hutang 3 juta. Berapa? 3 juta? 4.000 pon waktu itu 3 juta lebih Pak. Kan itu belum inflasi. Lunas lah laptop notebook Berapa bulan tuh jaraknya dari hutang ke pembayaran? Gak lama, karena itu kan ada doa Nabi yang dia diamalkan kalau kita terlilit hutang. Allahumma inni a'udzubika minal minal azzi wal kasal wa minal junni wal bukhal wa min ghalabat dain wa qahri rijal. Itu kan, itu saya amalin tuh. Subhanallah itu, momen itu tuh saya nggak lupa sampai sekarang. Kebayang rusak di kemudian hari, saya nyervis ke orang Malaysia. Orang Malaysianya nggak bisa nyervis. Ustaz, pakai aja dulu laptop punya saya katanya. Ih beneran ini? Iya udah nggak apa-apa katanya. Dipinjemin laptop. Ngasihin 1 buku ilmu makulat. Itu dari laptop orang Malaysia. Dari ilmu mantik dulu pakai laptop orang Indonesia tuh. Itu ilmu makulat. Baru setelah itu saya ada uang itu beli laptop. Laptopnya rusak. Yang dulu dibeli itu rusak juga sama. Laptop second kan. Ya belilah baru kemudian laptop yang lebih bagus. Tapi setelah menikah. Dulu motivasi antum nulis buku itu apa dulu awal-awal? Sebatas kepingin menulis saja atau ada? Pertama emang cita-cita sejak mondok kalau saya mah. Cita-cita sejak mondok emang pengen jadi penulis. Kemudian terinspirasi dengan ya belum kebayang royalti itu kan? Belum sih. Lebih tapi tahu mah tahu. Menulis aja gitu. Tahu mah tahu. Tapi ada hobi gini Pak. Dulu saya itu suka nulis di media online. Nah ini. Ya saya tahu, saya mengikuti itu waktu masih di Quora apa namanya? Kureta, Geotimes. Kemudian ada islami.co. Kadang-kadang ada honor dikit gitu. Ya. Misalnya katakanlah dari media tertentu ya, bukan yang tadi saya sebut. Itu sekitar 50.000 misalnya. Dulu tuh kadang-kadang saya pas baca tulisan
Muhammad Nuruddin ini siapa sih, tulisan pedes banget sih bilang. Ini siapa sih, tulisan pedes banget. Itu enggak, sekarang saya dapat itu sih. Tapi kan dulu tuh kita namanya mahasiswa kadang ada kegalauan ya. Perantau bertahun-tahun nggak bisa ngasih duit ke orang tua itu. Kadang-kadang uang segitu tuh kadang saya kasih ke ibu saya, 50.000 itu. Ini mungkin ya. Ini itu bukan suara kebakaran ya? Suara bel. Ini bel. Bel santri. Belnya keren banget ini. Sirine. Emang dari dulu tuh emang temanya tuh emang pengen akidah gitu ya, filsafat. Iya, Ya karena jurusannya kan. Mungkin Dari dulu, awal? Dulu pernah galau nggak sih milih jurusan? Kita kan dulu Iya. pernah galau lah, ini masuk akidah filsafat, masuk Iya. tafsir, masuk hadis. Iya, karena dulu kan Masuk dakwah. saya terlebih terinspirasinya Pak Quraisyah pengen mendalam ilmu tafsir kan. Oke, terus? Tiba-tiba itu kepleset di jurusan akidah itu karena ketika pengumuman nilai itu kan, pengumuman natijah itu, kok kata saya ulumul Quran makbul. Terus hadis ini jahid apa makbul gitu loh. Iya. Tapi kalau logika akidah, filsafat, jahidan, mumtaz, mumtaz, mungkin kata saya jodoh ya beginian. Terus saya ngelihat tokoh-tokoh hebat di Mesir itu, dari mulai Ganem Syekh Al-Azhar, ada dulu Profesor Hamdi Zakzuk kan. Hamdi Zakzuk, Wazir Allah yarham. Al-Awqaf 15 tahun menjadi menteri wakaf. Iya. Apa hubungannya menteri wakaf dengan filsafat coba? Beliau jurusan filsafat 6 tahun di Jerman. Pulang itu jadi dosen beberapa ini. Terus karirnya itu bagus loh. Jadi mulai dekan, kemudian pernah jadi Rois Jamiah, jadi rektor, terus jadi anggota Hayat Kibarul Ulama. Buku beliau juga kita terbitkan kan? Iya, ini disertasinya tentang Manhaj Falsafah bin Al-Ghazali. Terlalu tinggi bahasanya, terlalu padat. Iya, itu Syekh Abdul Halim Mahmud kan? Iya, Filsafat. filsafat Syekh Abdul Mahmud. Ya itu diantaranya tokoh-tokoh itu kata saya apa hubungannya ya antara filsafat dengan menteri wakaf? Terus 15 tahun loh, nggak tergantikan jadi kepercayaan pemerintah. Terus kalau image kita di Indonesia itu orang baca filsafat itu kan gondrong, rokokan, celana bolong, kagak sholat, nanya Tuhan, terus dengan nada-nada kritis gitu loh, songong gitu kan. Subhanallah, saya ketemu di Azhar tuh dosen-dosen filsafat tuh soleh-soleh. Masa coba kita mau belajar filsafat ada dosen tuh tiap hari, wallahi ya abnai kata anak qara'tu yasin kulla yaum. Wiridnya surat yasin nggak pernah lewat katanya. Wajid fil barakah, dapatkan keberkahan. Oh saya terinspirasi nih, saya amalin yasin tiap hari. Dosen filsafat ngajarnya tuh kalau di kelas Descartes, Immanuel Kant, kemudian David Hume, George Berkeley, terus barat gitu, tapi nggak menghilangi religiusitasnya gitu loh. Terus orangnya itu apa istilahnya, waro. Iya. Sampai-sampai gini, kalau beliau sidang nih, ada air. Siapa namanya? Jamal Afifi yang di kemudian hari ngajari jadi pembimbing tesis saya. Jamal Afifi. Beliau itu pernah saya kasih hadiah batik dari Indonesia. Maulana, hadiah min Indonesia. Hadiah la yujad fi Masr katanya. Pakaian khas min Indonesiin. Khusus orang Indonesia kata saya itu. Pegang tangan saya begini. Adalah yahdus. Adalah yahdus, ini nggak akan pernah terjadi. Ibu itu dulu nggak mau menerima, bukan karena menolak hadiah ya, dari tapi itu ifah namanya. Ada ifah gitu loh. Ada kehormatan dan ada harga kehormatan diri. Ya. Dan nggak mau merepotkan mahasiswanya. Kita habis sidang tesis, biasanya kan kita nggak enak kalau nggak ngasih ya. Betul. Makanan ini, mereka mah gini. Iya. Kalau di kita, kalau nggak bawa jeruk 2 kilo, jadi bahan omongan. atau minimal air, sampai air itu kalau disediain kan normal aja kan, nggak mau beliau minum air. Hatta walau syurbat ma katanya. Lah, satu-satunya hadiah beliau yang diterima dari saya itu. Iya. Waktu saya bilang, Maulana ana walif kitaban, lakin bil Indonesia. Saya nulis buku tapi bahasa Indonesia. Hal turid minha? Boleh nggak? Khalas katanya hadiah amal kitab fadi hadiyatun la turad katanya. Walau kana bil Indonesia sekalipun ada fotonya sampai sekarang tuh di buku bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia katanya diterima. Sama satu lagi waktu saya umroh, harusnya kasih minyak wangi itu. waktu saya umroh itu saya ngomong, "Maulana ana da'utul hadratak yani amam al-Ka'bah al-musharrafah. Wallahi ya ibni masya Allah wa ana ati bi hadiyah ma Zamzam." Ma Zamzam, hadiyatun la turad gitu. Ini hadiah yang nggak bisa ditolak. Itu pun pas saya datang ke kantornya, ada beberapa orang sapi nggak mau diterima langsung dengan tangan beliau, lewat orang lain dulu. Biar tambah berkahnya. Nggak tahu ya, walau alam, karena beliau itu dari dulu karakternya begitu, nggak mau nerima. Dan itu beliau itu matanya agak sedikit ini ya. Valve.
buka kafif sih enggak, Ya. buta sih enggak, benar. Tapi kayak katarak gitu kali ya. Jadi Oke. kalau ngelihat jauh tuh nggak bisa. Kalau baca buku tuh harus begini nih. Sebelah kiri ya. Iya, harus begini nih. Kita banyak loh menemukan dokter Azhar yang Banyak, begitu. banyak. Karena Ternyata dosen saking- saya itu ahli filsafat, ahli mantik, ahli filsafat. Begini kalau baca. Percaya nggak, tesis saya yang 900 halaman itu dikoreksi oleh beliau tanpa asisten, baca sendiri begini. Berapa hari itu beliau baca koreksi? Allahu alam, itu lebih cepat Pak. 2 minggu, saya setoran katanya 100 halaman, 200 halaman. Seminggu itu udah kelar sama asistennya. Ini katanya punya kamu. Subhanallah, itu satu huruf copot di footnote kayak gini nih, ketahuan. Ya. Pakai tanda merah. Kadang saya salah nulis nama misalnya. Nama harusnya Mahmud, saya tulis Muhammad. Ditulis sama beliau Mahmud di sini itu. Alik ala kada ini dikomentari ini katanya. Ini ada yang salah, kemudian ada ini. Jadi saya aja kata saya yang bikin tuh nggak sampai segitunya. Subhanallah, beliau dengan menggunakan lampu ini doang, lampu belajar doang begini nih. Saking detailnya. Dan tidak hanya satu orang yang belum bimbing kan itu. Benar. Ya. Ada tesis, disertasi yang beliau bimbing. Kalau di Azhar kan asisten-asisten dosen kan juga calon-calon guru besar ya. Iya. Dokter-dokter itu kan, nggak sembarangan kan. Biasanya ya asisten-asisten tuh, muid itu. Iya. Ada yang mungkin lagi doktoral ya, proses nulis disertasi. Jadi kalau sudah levelnya ustadz di Azhar itu, sudah guru besar itu, levelnya memang bukan main-main lagi. Sudah. Penguasaan terhadap turosnya itu luar biasa. Kenapa? Karena dia mau menjadi guru besar itu proses seleksinya luar biasa. Sehingga kalaupun dia sudah menjadi doktor di usia misalnya 35 tahun, 36 tahun, menjadi guru besar ya akan menunggu waktu yang cukup lama. Cukup lama. Sehingga ketika Azhar itu mengeluarkan status ustadz atau guru besar, itu pasti kualitasnya sudah tidak main. Dan menjaga ini demi menjaga orisinalitas pemikiran. Betul. Jadi sanad keilmuan itu terwariskan secara terpercaya, caranya begitu. Di sana nggak ada tuh istilahnya orang S1 jurusan tafsir, S2 jurusan akidah. Nggak ada. Iya, iya. Semuanya harus linear. S1, S2, S3, kalau S1 tafsir, sampai S3 jurusan tafsir. Dulu saya bertanya-tanya, kok gitu ya? Kok gitu? Ternyata sekarang tuh kerasa. Banyak orang sekarang pengetahuannya setengah-setengah. Terus kadang itu lebih kritis ketimbang para ahlinya. Itu menjadi malapetaka keilmuan kan. Nah, dengan adanya spesialisasi ini, kematangan itu, jadi kan gini, ilmu sedikit Tapi sekarang yang kampus-kampus sudah mewajibkan linear itu. Kalau mau jadi dosen harus linear. Di Indonesia. S1, S2, S3 harus linear. Dulu kan enggak. Al-Azhar mah dari dulu kan Al-Azhar mah. Iya. Saya dulu menjumpai ada orang-orang yang S1-nya jurusan politik, S2-nya tafsir Al-Qur'an misalnya. Iya. Apa Teman saya ada S1-nya arsitek, S2-nya tafsir. Tuh kan? Nanti S3 lagi tafsir. Jadi mungkin tafsir arsitektur dalam Al-Quran. Iya. Enggak, kadang-kadang tuh apa namanya obsesi mereka itu ideal sebenarnya. Kita ingin intertekstuali apa namanya ilmu itu saling melengkapi satu sama lain Iya, gitu iya, kan. iya. Pengetahuan agama disokong dengan pengetahuan humaniora dan lain-lain. Oke, tapi kualitas keilmuan orangnya bisa dipertanggungjawabkan apa enggak Iya, gitu iya. loh. Kapasitas memorinya dia ini bisa menampung enggak? Iya, iya. Kadang-kadang kan kalau misalnya ide-ide yang idealis ini kalau seandainya tidak realistis gitu Iya, ya. Yang ada bukan membuahkan keahlian, membuahkan kekacauan. Iya, iya. Lebih baik kita matang dalam satu ilmu dan kita menjadi seorang ahli ketimbang kita mendalami banyak ilmu tapi nggak ada keahlian apapun kan. Benar nggak? Dan itu yang kemudian ditanamkan ke diri kita. Makanya saya bikin buku rata-rata tuh jurusan saya semua. Akidah, ya filsafat, ya logika, serumpun dengan itulah. Ada kadang buku-buku mungkin 1-2 yang istilahnya misalnya kayak usul nikah beda agama. Itu pun saya tetap dengan merujuk pada sumber-sumber otoritatif di bidangnya. Hanya menambahkan analisis-analisis gitu. Tapi kutipannya dari sana juga, kitab-kitab usul fikih, kitab-kitab fuqaha gitu. Bukan mendatangkan pendapat pribadi, lalu pendapat pribadi ini dikontraskan dengan pendapat para ahlinya, gitu kan. Nah, itu sih yang kita pelajari ya, metode keilmuan di Al-Azhar itu begitu. Menjaga betul ini. Dan sampai sekarang seperti itu. Sampai sekarang. Makanya regenerasinya itu cepat. Kadang-kadang muncul aja tuh tokoh-tokoh ulama baru tuh yang masih muda tuh. Ahli tafsir, ahli hadis. Kadang gitu. kita tidak kenal siapa, tiba-tiba Iya, tiba-tiba begitu karena pembentukannya itu yaitu tadi terarah gitu loh. Dan memang itu yang kita butuhkan. Gitu. dan di Azhar itu tidak mengenal
apa namanya, nepotisme. Jadi misalnya bapaknya guru besar, anaknya Iya. pasti jadi guru besar. Nggak ada ngejoki, nggak ada Atau joki. iya, atau bapaknya tokoh besar, kemudian anaknya menjadi tokoh besar. Enggak. Warisan. Bahkan kita nggak pernah mendengar siapa sekarang putranya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Bener. Kita nggak pernah mendengar Syekh Abdul Halim siapa Mahmud. putranya Syekh Abdul Halim Mahmud. Kita mungkin tidak mendengar siapa putranya Syekh Ahmad Tantowi. Iya. Kemudian Bener, Pak. saya mendengar Syekh Muhammad Tantowi. Maaf, kemudian ada Syekh Ahmad Taib siapa? Kecuali putranya jadi ulama beneran. Ya, betul. Dan itu Kesebut. iya, itu kesebut juga bukan karena bapaknya. Iya. Karena emang beliaunya emang soal kayak sekarang misalnya ada Dr. Huzaifah ya. Beliau itu anak dari Dr. Ahmad Musayyar. Ahmad Musayyar kan terkenal banget di Itu guru dosen saya akidah. itu. Dosen Musayyar. Nah, putranya itu dia dikenal salah satu dosen paling kritis di jurusan akidah. Saya waktu mau ngajuin proposal disertasi itu datang ke dua jurusan kan. Kan itu kita harus sidang nih. Saya ngajuin proposal sebulan sebelum pulang. Nah, ketentuannya di kuliah itu kalau kita ngajuin proposal, kita harus ikut sidang. Kan nanti ditanya tuh, interview. Saya bilang, saya nggak bisa. Saya sudah dipinta mertua di sana ada pondok pesantren begini-begini. Datang ketua jurusannya. Gini aja katanya. Datangin Dr. Huzaifah itu. Kalau beliau setuju, saya setuju. Karena yang paling kritis. Saya datang itu ke ruangannya. Tanya banyak pertanyaan. Syul Jadid katanya Mirsalatik. Apa hal baru dari salah kamu? Jelasin begini-begini. Ada Hudzaifah Musayyar, ha? Ya, ini ulama nih. Iya, iya. Anak-anak putranya Dr. Ahmad Musayyar. Pertanyaannya kritis. Dosen favorit saya itu Syekh Ahmad Musayyar. Iya. Saya baru mengajar itu. Ajar Minal wan Nihal waktu itu. Beliau punya kitab apa judulnya? Banyak kitabnya, banyak. Iya. Dan termasuk yang kita sudah terjemahkan itu soal fatwa akidah karangan beliau. Ahmad Musayyar ya. Iya. Nah, itu putranya itu. Sekarang dosen yang inilah. Dan orangnya itu ini ya. Dosen-dosen di atas itu beberapa tuh ulama yang waro. HP-nya itu masih HP Nokia yang jadul itu loh. Iya. Bukan HP Android. Jadi kalau kita mau nge-WA tuh nggak telepon. Kayak gitu. Itu beliau tuh Dr. Ahmad Huzaifah mewarisi karakter ayahnya. Kuat. Dan kalau udah nyidang tes standarisasi, sadisnya minta ampun itu. Iya, iya. Tok. Nalar kritisnya itu ya, benar-benar terlihat gitu loh. Tapi setelahnya, dikasih mumtaz gitu biasanya. Iya. Di itu Dr. Ahmad Huzaifah dulu yang turut menyetujui proposal disertasi saya tuh, kelas setelah diskusi panjang, ana mabda'iyan muwafiq. Mabda'iyan. Mabda'iyan muwafiq. Lakin ibhas dakatir akhirin, saya cari Profesor Yusri, Profesor Hasan Muharram yang beliau pakai ini, Hasan Muharram, saya telepon gitu, karena saya nggak ada waktu. Dr. Rabi Muhammad Jauhar. Berbicara nggak sempat, udah jadi hayat kibar ulama. Dapat sekitar 13 persetujuan profesor. Saya mengantongi, itu kan minimal 7 di sana. Iya. Dapat saya mengantongi 13 profesor, 2 doktor. Setuju Untuk sama naik ke judul saya ini, setuju gitu, disertasi. Sekarang lagi digarap nih, disertasi. Lagi digarap. Cuman gara-gara ceramah mana-mana jadi belum kepegang lagi. bocorannya apa judulnya ini? Iya. Al-ittija at-tanqihi wa ishkalatuhu al-ma'rifiyah wal kalamiyah. Kam sofah itu. Macam. Takriban insyaallah yumkin 1000 wa yumkin 600 700 1500 halaman ya. Iya, iya. yumkin ya alf ya 900 sama la adri. Itu dulu salah satu pengajuan yang unik dalam pengajuan proposal, karena ketika itu proposal masuk ke kuliah, saya orangnya udah nggak ada, udah pulang ke Indonesia. Cuma saya udah melobi dosen-dosen ini, termasuk ketua jurusan. Kata saya, kalau seandainya udah mengantongi sekian banyak, masa ya nggak diterima, kata saya. Iya, iya, iya. Bulan depannya saya udah di sini kan, itu proposal udah masuk ke kisah. Di sana tuh gini Mas, kalau misalnya kita ngajuin proposal, dosen tuh ngumpul semuanya, presentasi, ntar voting tuh suara, man muwafiq. Kalau udah 7 atau 8 udah diterima itu. Kalau la wafik semua gimana? Ya udah, ditolak berarti artinya. Dan itu susah loh. Kaji judul di sana itu, kadang mental-mental ke sana kemari gitu loh. Bahkan ada saya dapat cerita senior setahun dia nyari judul. Karena gini, gak ada ketentuan di sana itu. Ini nggak ada di kamus Indonesia. Kalau kita ngajuin judul, pasti tahu kan, judul itu nggak boleh judul ini tertera di kampus manapun semesir. Semesir loh ya. Apa nama istilahnya itu? Baroah. Baroah ya. Jadi kita ini sebelum memastikan judul ini terima apa enggak, harus keliling minimal ke jurusan saya nih, 24 kampus semesir. Dari mulai daerah dan kota. Itu gak gampang kan? Baro'atun minallah, ini baro'atun minal jami'ah. Itu gak gampang. Baroah itu kadang-kadang pernah saya ada sendiri Pak.
dia di jurusan tafsir itu. Udah baru aku Dimyat kan jauh banget loh. Masya Allah ya. Dimyat ke sana kemari. Ternyata sekian hari kemudian dapat kabar, udah ada judulnya, udah digarap. Udah ada judulnya. Akhirnya yang udah ditulis itu ya kurang lagi dari awal. Saya alhamdulillah itu. Jadi mungkin dia dapat doa keberkahan dari manapun, saya nggak tahu. Yang jelas ketika datang ke Indonesia, itu Dr. Yamani itu nge-WA saya. Hasal jidal kabir fil qism katanya. Bisabab mawdu'ik. Terjadi perdebatan hebat itu katanya dengan dosen-dosen. Ini judulnya datang, orangnya kagak ada katanya. Tapi dosen-dosen yang saya telepon ini udah pada setuju. Ini judul bagus katanya. Bahkan ada yang bilang, ada mawdu' muhim, ada mawdu' muntah. Gini. Akhirnya singkat cerita, meskipun saya nggak ada, diterima judul itu. Cuman saya waktu itu berkasnya kurang tes darah, jadi harus balik lagi ke Mesir. Tahlil dam ya? Tahlil dam doang, harus di Mesir. Itu doang ya. Itu doang. Itulah dinamika di Al-Azhar begitu. Harus punya kesabaran. Ya. Tapi kalau kita ngobrol tesis, disertasi ya, mungkin kita bisa bahas satu podcast sendiri lah. Tips panjang. Cuma saya tadi tertarik soal sofahat min sabril ulama ya. Pernah nggak ketika di Mesir itu antum sampai istilahnya nggak punya uang sampai nggak bisa makan atau berpuasa? Alhamdulillah, karena saya sering menasihati adik-adik kelas kalau nggak mau sampai pada level terhimpit secara keuangan, amalin sholat duha. Karena kan ada keterangannya kan, kalau kita sholat minimal 2 rakaat tuh, fi dhimmatillah. Berarti ini sholatnya karena itu enggak? Ya enggak, maksudnya itu kan sebagai wasilah, Pak. Kan doa kan? Kan sholat bagian dari doa kan? Tujuannya ke Tuhan, ke Allah gitu kan. Cuman kita punya hajat, ya Allah gitu kan. Alhamdulillah sih, nggak pernah. Cuman ada satu momen. Nah ini momen real ya. Ini pengalaman real dan itu diantaranya terinspirasi dengan kisah-kisah ulama itu. Tahu kan ulama-ulama dulu kalau misalnya pengen dapat satu hadis itu lewat padang pasir ya. Artinya mereka menyeberangi satu negeri ke negeri yang lain. Min ajal hadisin wahid. Ya. Hanya karena ingin menyimak satu hadis gitu kan, atau satu keterangan tertentu, itu caranya begitu. Zahro itu kan Pak, Zahro itu jaraknya kayak gimana dengan Darosah? Zahro itu berapa kilo? Wah, berapa kilo itu Pak? Zahro ke Darosah berapa kilo Pak? Zahro ke Darosah ya mungkin kan 1 jam kalau naik bis kan? Ya, sekarang sih sudah ada Torik Dairi ya. Iya. Lebih cepat. Tapi dengan jalan normal, normal 1 jam. Berapa kilo sih? 1 jam. Mungkin ada 15 kilo kali ya. 15 kilo. Lebih kali Pak. Lebih itu mah. Jadi saya jalan kaki keluar dari asrama 5:30, 6:30, 7:30, 8. Jalan kaki dari Zahro. 6:30, maaf, 6:30. Dari Zahro. Dari Zahro ke Darosah. Jalan kaki itu 4 jam. Itu 4 jam. 7:30, 8, 9:30, 10, 10:30 saya sampai Darosah. Nggak berhenti di warung, berhenti di dekat warung Al-Azhar itu. Saya kenapa sampai naik? Ya pengen nyoba aja. Pengen nyoba aja. 80 coret kan. Pengen nyoba aja, pengalaman kan jadi berharga sih, jadi banyak cerita pada akhirnya kan. Menarik. Kalau bis bayar Pak? Bayar, murah banget di Mesir. Rp1.000 paling. Kalau sekarang nggak tahu, terakhir saya pulang tuh sekarang 5 pon. Tapi 5 pon juga kan dengan kurs sekarang 2 ribuan paling. Iya, masih murah. 2.000. Murah. Dan di sana itu satu bis. Jadi gini, orang mau naik dari manapun ongkosnya sama gitu. Sama. Oh, jauh dekat. Dulu masih 50 irs ya. Zaman itu. Masih 50 kirs tuh, 80 coret itu. Itu di Al-Azhar itu jadi sebenarnya kalau soal biaya emang nggak jadi kendala sih. Beda kayak di Jakarta lah. Iya. Cuman perlu penjagaan. Tapi pernah nggak sampai ngantri musaadah di masjid-masjid kalau bulan puasa tuh? Kan suka ada yang ngasih itu muhsinin musaadah. Enggak, saya jarang. Misalnya kayak Maidatur Rahman dapat makan kan? Kalau Maidatur Rahman dulu zaman waktu anak baru iya. Zaman anak baru. Kemudian datang ke masjid-masjid yang ngasih zakat, lumayan dapat 100 pon itu. Enggak, kalau itu saya jarang banget. Nggak pernah ya? Rata-rata tuh saya dapatnya itu tadi ngajar gitu, uang tambahan. Selebihnya juga saya nggak ingat apa gitu ya. Kadang-kadang rezeki kayak gitu Pak, rezeki yang tidak disangka-sangka. Saya lagi selonjoran di kasur gitu, tiba-tiba ada sahabat orang Mesir, mau nggak nerjemahin ini nih, transkrip buat di televisi ke Indonesia. Bayarannya lumayan katanya. Berapa? Waktu itu saya nyari cuma 15 halaman, itu dapat uang sekitar 700 atau 800 pon gitu. Oh ya, lumayan. Nah, itu lumayan banget kan. Kayak gitu maksudnya rezeki kayak gitu tuh. Kita lagi ngapain gitu, uang udah nggak ada, udah menipis, tiba-tiba kok nggak ada angin, nggak ada hujan, orang kok nelpon saya nawarin pekerjaan kayak gitu. Itu saya ngalami yang begitu-begituan tuh. Atau misalnya teman Mesir tiba-tiba pengen minjemin uang. Macam-macam lah. Kenapa tiba-tiba dia? Kita nggak, karena deket kan. Kadang-kadang saya cerita. Antum itu punya banyak teman-teman Mesir ya?
nggak terlalu banyak. Kok Cuman sampai bisa minjem duit segala macam itu? nggak terlalu banyak. Cuman saya punya temen, dia itu orang HI di Cairo University. Oh, kenalnya di mana? Kenalnya di asrama di Sekolah Oh, Hidayah. sama-sama. Dia itu pengurus di situ. Tapi bukan pengurus tetap, mahasiswa Kairo gitu, ikut berkhidmat. Kadang suka curhat sama saya. Kata saya bilang, anak ashtaqtu ila baladi, uri dan ustaghfir, manis fulus. Hafal. Terus dia kadang-kadang suka nanya-nanya orang-orang kehidupan saya. Gitu. Kalau waktu taraweh itu kita sholat bareng, gitu kan. Dia suka ikut di belakang, dia merhatiin saya. Terus kita curhat bareng. Ada kedekatan emosional gitulah. Di Jamia Kairo. Ya betul Kairo. Soalnya jadi dokter dia. Kalau Karim Jamia Hussein Kairo namanya. tuh Karim Hussein. Nggak sembarangan orang bisa kuliah karena harus punya duit di Jamia Kairo itu. Iya. Kairo University itu mahal. Dia orang punya gitu loh. Kadang-kadang tuh dia suka Tapi nggak ada teman-teman yang sempat nawarin adiknya atau sepupunya untuk nikah? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Ya itu saya kan ditawarin sama ini. Ada ipar saya yang ngejodohin saya. Oh. Saya dulu kan ngajar di Sahati Janiyah. Ceritanya nih ya. Iya, ada ipar saya itu suka ikut, beberapa kali ikut. Mungkin udah mantau gitu loh. Dia kan punya kakak yang suka jadi istri saya nih. Oh. Awalnya dari situ. Jadi ada ipar saya itu yang menjodohkan lah bahas. Ini kayaknya harus satu sesi sendiri kita bahas. Ya, kita bahas sesi. Saya bisa ke sini jadi keluarga sini itu di antara wasilahnya itu dulu ada ipar saya. Ada ipar saya dulu tuh saya juga datang ke sini posisinya tuh belum selesai Ini kuliah. kita udah berapa jam ya? Wah, Pas. Kan lu pas di klimaksnya nih begini. Jomblo-jomblo kan. Nanti kita bahas nanti bagaimana soal apa namanya tips mencari istri, terus Iya, bagaimana udah. perjalanan Ustadz Nuruddin kemudian bisa mendapatkan istri yang sekarang, fit and proper testnya bagaimana, pertanyaan dan tips-tips menghadapi calon-calon mertua yang kiai. Karena banyak juga teman-teman saya itu dulu memang sudah nggak pikir apa-apa, nanti pulang cari mertua kiai saja sudah selesai katanya. Nah ini nanti mungkin bisa kita kita pelajari. Tapi yang jelas saya banyak apa ya? Ada satu inspirasi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa wa may yaktub lillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah. Iya. Orang yang menulis betul-betul karena Allah ikhlas lillahi ta'ala. Rezeki Allah berkahan rezekinya mungkin dulu saya mimpi. Persoalan habis itu dapat royalti itu urusan lain. Duh, pengen banget beli kitab-kitab begini, kadang suka natap-natap doang nih beli ke Darul Kutub Ilmiah, ke Darussalam. Ih, pengen dia kata saya. Beli kitab-kitab tafsir begini. Sekarang alhamdulillah gitu kasih kemudahan. Kitab paling mahal apa judulnya? Nah, mungkin itu. Oh, ini Mawsu'ah itu ensiklopedia Syahrul Siddiq Al-Ghumari. Syahrul Siddiq Al-Ghumari ini bagi yang nggak tahu itu adalah guru dari Masyayikh Al-Azhar. Gurunya Syahri Jum'ah, gurunya Syekh Yusri, gurunya banyak. Ulama besar asal muhaddis, ensiklopedis, hadis, usul fikih, ya tafsir. Banyak karyanya diapresiasi oleh berbagai ahli dalam sekian banyak disiplin ilmu gitu. Saya punya buku saya paling berharga di Mesir itu. Di tahun pertama saya beli itu yang tidak ternilai harganya. Apa? Tafsir Munir. Tafsir Wahbah. Syekh Wahbah Zuhaili. Kok bisa tidak ternilai? Tidak ternilai. Kenapa? Karena saya beli itu dengan penuh pengorbanan. $100 waktu itu saya sampai berpuasa. Dan yang paling berharga lagi, di situ ada tulisan tangan Syekh Wahbah Zuhaili menulis setengah halaman kalimat penuh doa kepada saya dan memberikan ijazah tulisan tangan beliau. Waktu di Mesir. Waktu beliau ke Mesir. Waktu beliau ke Mesir, Masya Allah. Ya, itu sampai teman saya mau beli kitab itu dengan harga 2 kali lipat. Kak saya kasih. Dan sampai sekarang masih ada. Setelah itu berharga sekali. Dan itu berharga sekali. Kemudian yang kedua itu Faidul Bari Syarah Sahih. Sekarang udah cetak itu, cetak resmi sekarang sama Wabil Sohib. Ya, saya waktu itu dapat tanda tangan beliau, Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim, dengan izin tarjamah wa tibah. Oh gitu, Masya Allah. Itu berkah banget. Saya ada buku dosen saya pemberian tuh, dosen saya waktu sebelum saya pulang, Jamal Afifi itu yang ngebimbing saya. Ila Syekh Nuruddin. Masya Allah. Saya dipanggil, maksudnya kan udah ada kedekatan ya dengan beliau ya. Itu ngadain buku karangan beliau, sadar redaksi begitu. Ila Syekh Nuruddin. Terus apalagi doanya gitu di bawahnya. Itu sih doa yang dari guru saya. Cuma terus begini, saya waktu sidang tesis Pak, ada dosen saya. Itu mungkin ini ibrohnya ya, pelajarannya, jangan anggap enteng omongan guru. Kadang-kadang guru tuh nyumpahinnya aja di doa.
Iya, ya. Apalagi nyumpainnya nggak bener, repot feeling. gitu. Enggak, saya waktu tesis, waktu sidang tesis. Dari Profesor Mahmud Hussein, sekarang beliau jadi dekan. Beliau bilang begini, ana atanabba lak ayakun lak mustaqbalan musyriqati di Indonesia. Saya memprediksi Anda akan punya masa depan yang bagus di Indonesia. Saya hanya bisa mengaminkan kan. Mungkin doa itu mungkin terkabul gitu ya. Maksudnya apa yang saya dapat, meskipun saya tidak menganggap ini pencapaian, tapi keberkahan doa guru itu ada. Dan saya merasa, sekarang kalau saya ngirim ke beliau, Maulana, Alhamdulillah, nahnu nansyur al-ulum al-azhariyah fi al-masajid, Masih kotak-kotakan? Masih kotak-kotakan. Kama qultu lak, kama qultu lak. Beliau masih bilang, masih ingat ya? Ini saya ada cetan-cetannya. Mahmud Hussein. Kama qultu lak, sebagaimana saya bilang kepada kamu. Sebagai penutup ya, sebagai barokahnya doanya guru, beliau bisa seperti sekarang, dan tentu karomahnya guru Gembul juga. Ya, jadi ini kita cukupkan sekian ya. Nanti kita akan lanjutkan pada sisi berikutnya, karena di sini sudah menjelang tengah malam di sini. Belum, 4:30. Jadi kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan pada podcast berikutnya. Kalau memang tertarik dengan tema diskusi kita, dengan pewawancara seperti model-model saya sama Akbar gitu, atau yang tadi sebelumnya, mungkin nanti bisa komen, kita bikin tema diskusi apa dan dengan siapa. Terima kasih dari saya. Silakan Mas Akbar untuk menutup. Penutup tadi sepertinya udah ditutup duluan. Oh, udah. Iya. Ya mungkin itu. Kalau misalkan ada masukan, kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik, yang lain untuk Ustadz Muhammad Nuruddin, apa yang perlu kami bahas lagi di podcast-podcast seperti ini, ngobrol-ngobrol santai seperti ini, silakan tulis di kolom komentar. Ini saja yang dapat kami sampaikan begitu ya. Ustadz Nuruddin, terima kasih. Ya, terima kasih banyak sudah berkunjung. Pak Arbi juga, terima kasih atas kesempatan pada episode kali ini. Terima kasih juga untuk tim-tim yang sudah membantu. Tim itu apa? Timur. Tim apa ya? Tim Kira. Ya. Terima kasih intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.